Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan nikmat yang Ia berikan, terutama nikmat iman dan Islam, kita masih dapat menyaksikan keindahan yang ada di dunia ini. Tak lupa salawat beriringkan salam, marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang mana beliau adalah Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kerugian. Saya akan membahas tentang kerugian yang hakiki yang diperoleh akibat dari tipu daya dunia. Nah, teman-teman, di sini kita tuh harus berhati-hati dalam tipu daya dunia. Karena di dunia ini kita bagaikan permainan, teman-teman. Permainan yang ujungnya itu akan melelahkan. Nah, setiap permainan itu pasti ada dong pemberhentiannya, atau bisa disebut dengan kalah ya. Kalah. Contohnya aja ML ya. Nah, itu kalau kita dia kalau nggak diberhentikan dia bakal terus main. Nah, mungkin sampai esok, mungkin sampai 1 bulan dia terus main ML, terus enggak kan? Nah, jadi seperti itu juga kehidupan teman-teman. Nggak selamanya kita itu hidup. Kita akan ada masa pemberhentian kita untuk menjalani permainan ini, yaitu dengan kematian, teman-teman. Baiklah teman-teman, seperti yang saya bilang tadi tentang kerugian yang hakiki. Orang yang berakal pasti dia akan memilih sesuatu yang baik, bukan yang buruk. Mengutamakan kebahagiaan yang bersifat abadi daripada kebahagiaan sejenak. Itu bagi orang yang berakal. Mereka akan mengutamakan kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang kekal. Nah, kalaulah kita merenungi dunia dan segala isinya, kita pasti akan sadar dan yakin bahwa dunia dan segala isinya hanya bersifat sementara, tidak kekal, tidak abadi. Nah, kebahagiaan dan kesedihan di dunia juga bersifat sementara, tidak hanya materi, tidak hanya keindahan, ternyata kebahagiaan dan kesedihan juga bersifat sementara di dunia, teman-teman. Nah, bertolak belakang dengan kebahagiaan atau kesedihan akhirat yang semuanya itu abadi. Karena kalau kita seperti ini, teman-teman, kalau kita memikirkan tentang kebahagiaan di dunia, materi, kita mengejar materi yang ada di dunia, kita ingin memenuhi kesenangan yang ada di dunia. Ingat teman-teman, karena tidak lama lagi itu semua akan berakhir. Dengan apa? Dengan kematian, seperti yang saya bilang tadi. Perumpamaan kesenangan dunia ini bagaikan orang-orang yang berlomba mengejar kesenangan seperti sebuah permainan, seperti yang saya bilang tadi, teman-teman. Sebuah permainan yang melalaikan, dan tidak lama lagi permainan itu akan berakhir dan menyisakan kelelahan yang tidak berarti. Seperti itu, teman-teman, yang saya bilang tadi, teman-teman. Nah, terdapat di dalam Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ib wa lahu
waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun, yang artinya kehidupan ini hanyalah main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik dari bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidaklah kamu memahaminya. Itu yang terdapat di Quran surah Al-An'am ayat 32 ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya akan menceritakan juga tentang nasihat ya. Berhati-hatilah dengan tipu daya manusia. Nah, ini di sini dari Amr bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah mengutus Abu Ubaidah bin Zarah ke Bahrain untuk memungut jizyah. Jizyah itu semacam upeti ya teman-teman. Karena Rasulullah waktu itu telah mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Bahrain dan mengangkat Ala bin Hadrami sebagai gubernur, teman-teman. Kemudian Abu Ubaidah yang mengambil jizyah tadi kembali dengan membawa harta dari Bahrain. Nah, orang-orang Ansar mendengar kedatangan Abu Ubaidah, lalu mereka melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah. Setelah selesai, beliau beranjak, lalu mereka menghalanginya. Ketika melihat mereka, beliau tersenyum dan bersabda, ini Rasulullah ya teman-teman, aku tahu kalian telah mendengar bahwa Abu Ubaidah telah tiba di Bahrain dengan membawa harta upeti. Mereka berkata, benar wahai Rasulullah. Beliau bersabda, bergembiralah dan berharaplah agar mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian. Tetapi yang aku khawatirkan adalah jika kekayaan dunia dilimpahkan kepada kalian, sebagaimana telah dilimpahkan kepada orang-orang sebelum kalian, kemudian kalian akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya, sebagaimana mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya, dan akhirnya dunia itu membinasakan kalian, sebagaimana ia telah membinasakan mereka. Itu terdapat di dalam hadis riwayat Muslim. Nah, teman-teman, cinta dunia merasa nyaman di dalamnya dan melupakan akhirat. Nah, kenapa disebut dengan tipu daya dunia? Karena tipu daya dunia ini dia dapat menciptakan keindahan, dia dapat menciptakan kenyamanan di dunia, sehingga kita itu bisa melupakan akhirat, teman-teman. Seperti itu. Nah, apabila semua manusia memiliki pemikiran yang sama tentang hal ini, maka tidak ada lagi kebenaran, teman-teman. Keadilan tidak ada yang memiliki keinginan untuk beribadah atau beramal soleh. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan hakikat dunia dan memerintahkan kepada semua hambanya agar lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia yang sementara, teman-teman. Ingat ya teman, harus digaris bawahin, kehidupan dunia ini hanya sementara. Jadi kalau teman-teman ini mengejar kesenangan dunia, boleh, bukan nggak boleh mengejar kesenangan dunia, tapi ingat teman-teman, ada kesenangan lain yang harus kita kejar. Itu harus utama, teman-teman, yaitu kesenangan akhirat, teman-teman. Nah, kaum kapitalis di barat dan kaum komunis di timur hanya menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Lain halnya dengan Islam yang menyerukan agar akhirat hendaknya jadi tujuan utama hidupnya. Nah, teman-teman, di sini tadi saya menjelaskan tentang tipu daya dunia. Ada 3 perkara yang akan mengiringi mayat saat mati nanti, teman-teman. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
3 perkara yang akan mengiringi mayit, yang 2 akan tetap kembali dan yang 1 akan menetap. Apa yang akan menetap dan apa yang akan kembali? Nah, yang pertama adalah keluarganya. Nah, itu yang akan kembali. Yang kedua adalah hartanya. Yang tinggal itu apa? Yang tinggal hanyalah amal perbuatannya. Jadi teman-teman, ketika nanti kita mati, oke lah kita akan diiringi dengan harta kita, oke lah kita akan diiringi dengan keluarga kita. Tapi setelah kita masuk ke kuburan, kita setelah ditanam, apakah mereka ikut ke dalamnya? Apakah harta kita ikut ke dalamnya? Tidak teman-teman, tentu pulang. Oke, contohnya seperti ini. Kalian waktu meninggal, kalian dibawa dengan mobil kalian. Nah, itu berarti harta kalian mengiringi kalian dong ya. Dan keluarga kalian pasti ikut dong. Tentu setelah kalian dikuburkan teman-teman, mereka akan kembali pulang, mereka akan kembali ke rumah masing-masing. Yang tinggal hanyalah amal perbuatan. Jadi janganlah terlena dengan amal perbuatan teman-teman. Jangan terlena dengan amal perbuatannya. Maksudnya gini, jangan terlena dengan amal perbuatan yang hanya bertujuan untuk kesenangan di dunia, bertujuan untuk kehidupan di dunia. Kita juga harus memikirkan tentang kehidupan di akhirat teman-teman. Nah, oke teman-teman, yang kedua, jangan terlena. Karena kesenangan duniawi itu hanya sebentar dan tidak kekal. Maka mestinya tidak ada orang yang terpedaya serta tidak menyebabkan lupa urusan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kaum mukminin agar jangan sampai urusan keluarga membuatnya lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah ke-63 ayat 9, yaitu Al-Munafikun, yang isinya, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa'alaika humul khasirun. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Seperti judul yang saya ambil tadi teman-teman, kerugian yang hakiki. Teman-teman, yang dapat kita ambil dari pesan saya ini, dari yang saya sampaikan ini, bahwa kerugian yang hakiki itu bisa ditebus dengan cara kita sendiri, dengan cara kita menasihati orang. Seperti itu teman-teman. Makanya kita di dunia ini jangan sampai melupakan kewajiban untuk memenuhi kehidupan di akhirat teman-teman. Seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton video saya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.